Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-53 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Jaya Kusumo, Wenda Lubis sebagai Kembang Jaya Kusumo, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Rusli sebagai Pangeran Puger, Idris Apandi sebagai Tumenggung Gending, Api Burhan sebagai Patih Tondonegoro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada saat itu, Kembang Joyokusumo sungguh tidak bisa mengerti dan tidak mau menerima keterangan Joyokusumo adiknya.
Sebaliknya, Jayakusuma tetap tenang menghadapi kakak kandungnya yang tidak mau tahu akan dirinya. Jayakusuma tetap bersedekap. Ia tidak mau bangkit dari tempat duduknya. Dia bersila di dalam goa teratak. Adi Jayakusumo, aku benar-benar tidak mau tahu. Aku tidak akan pernah percaya dengan apa yang kau ucapkan. Aku yakin Sampur Jala Sutra sudah ada di tanganmu. Tetapi kau ingin memilikinya sendiri. Bukankah demikian, Jayakusumo? Kakang Kembang Jayakusumo, aku sungguh tidak tahu mengapa begitu keras hati dan pikiranmu. Sejak dari Kayangan Suroloyo, bukankah aku mengikutimu karena aku sayang kepadamu, Kakang? Karena aku cinta kepadamu. Seluruh hak milikku pun kuserahkan kepadamu. Dan sekarang kau mengulangi peristiwa di Suroloyo, di Marcapada ini. Apa yang kau inginkan, Kakang? Pintar sekali kau bicara, Jayakusumo. Kau mengungkit-ungkit peristiwa di Suroloyo agar kau bisa menguasai selendang itu, ha? Tidak, Jayakusumo. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku ingin sekarang juga kau menyerahkan Sampur Jala Sutra itu ke dalam tanganku. Cepat serahkan kepadaku. Kakang Kembang Jayakusumo, mengapa sekeras itu hatimu, Kakang? Aku belum membawa senjata itu. Bahkan menyentuhnya, aku pun belum, Kakang. Siapa yang percaya kepadamu, Adi? Cepat serahkanlah. Kalau kau tidak mau menyerahkannya, dengan terpaksa aku berebutnya dari tanganmu. Dan mungkin disinilah akhir dari pertemuan kita. Kalau kau memang berkeras hati tidak mau menyerahkan Sampur Jala Sutra, maka aku pun akan melakukan apa yang harus kuperbuat. Kakang Kembang, kau bunuh pun aku rela. Aku memang tidak membawa apa-apa. Dan aku belum memperoleh apapun juga selama berada di sini. Jayakusumo, lancang sekali kau. Kau benar-benar mempermainkan aku dan aku tidak terima. Lakukanlah apa yang terbaik untukmu, Kakang. Bila itu kau pandang baik. Jayakusumo, aku ini saudara tuamu, tetapi selalu kau permainkan. Serahkanlah selendang itu kepadaku agar tidak terjadi pertumpahan darah. Apa, Kakang? Kau ingin membunuhku? Kalau memang itu yang kau inginkan, aku akan melakukannya, Adi Jayakusumo. Untuk itulah, serahkan Sampur Jala Sutra itu ke tanganku. Maka kita akan tetap bersaudara. Kita akan tetap baik seperti dulu. Apa yang lahir jahat, ia akan tetap jahat. Tetapi siapa saja yang lahir dari kebaikan, ia pun akan tumbuh menjadi baik. Tidak ada pohon yang baik membuahkan buah yang jahat. Sebuah pohon yang baik, ia pasti akan berbuah. Lalu buahnya pun bisa dimanfaatkan orang banyak. Bisa dimanfaatkan oleh burung-burung dan kelelawar. Tetapi jika pohon itu jahat, maka buah-buahnya pun buruk. Persetan! Kau benar-benar menjengkelkan aku, Jayakusumo. Dan kau menghilangkan kesabaranku. Kembang Jayakusumo tidak sabar lagi. Dia menyerang adik kandungnya bertubi-tubi, gencar sekali. Tetapi setiap jurus-jurus dan tendangannya tak satu pun mengenai sasaran. Bahkan sekali-kali dia dibuat galau. Jayakusumo bisa berkelit dengan lincah dan hebat sekali. Tubuhnya ringan dan dia nampak memiliki kekuatan jauh di atas dirinya.
Cukup, Kakang. Bagus. Bagus sekali Jayakusumo. Ternyata kau mampu menghindari serangan-seranganku dengan baik. Kakang Kembang, sebelum terlambat, sekali lagi kukatakan kepadamu bahwa aku belum membawa selendang itu. Sampur Jala Sutra belum ada di tanganku, Kakang. Kalau kau ingin memintanya, duduklah sendiri di gua ini. Mari, kita duduk bersama, Kakang. Kau... Iya, aku bicara sejujurnya. Aku bicara sebenarnya. Dan aku pun tidak minta agar kau mempercayai apa yang kukatakan. Tetapi demikianlah. Hingga saat ini aku belum berhasil membawa selendang Sampur Jala Sutra. Sampur Jala Sutra itu masih ada di tangan Dewi Maya. Kau bisa memintanya, tetapi aku belum berhasil membujuknya. Kau menipuku. Sekali lagi kukatakan kepadamu, Kakang. Aku bicara sejujurnya. Aku bicara sebenarnya. Kejujuran dan kebenaran adalah yang dipegang para kesatria dan para pendekar. Kau adalah pendekar pilih tanding, Kakang. Tak ada seorang pun yang berani melawanmu. Tetapi mengapa kini kau kehilangan jejak, kehilangan jalanmu? Sebagai seorang pendekar sejati, pantang untuk memfitnah sesamanya, Kakang. Lebih-lebih kita adalah bersaudara. Kau kakakku, dan aku saudaramu. Sebelum kau meninggalkan Teratak, dan sebelum kau berpamit kepadaku, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kurang beberapa hari kita bisa menemui Dewi Maya? Tetapi kau buru-buru pergi dengan kuda sembranimu, Kakang. Kakang, sadarlah. Jangan kau mengeraskan hati, Kakang. Kau memuakkan. Kau menjengkelkan hatiku, Jayakusumo. Kau menipuku. Karena kau tidak pernah mendengarkan kata-kataku. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah bicara kepadamu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jayakusumo kembali bersila di pelataran Goa Teratak. Sebaliknya, Kembang Jayakusumo memandangnya dengan mata mendelik. Dia kesal sekali menghadapi adiknya yang dianggap keras kepala dan membuat kesal hatinya. Kau benar-benar tidak bisa bersahabat, Jayakusumo. Kau melecehkan aku. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, dan apabila benar-benar Sampur Jala Sutra belum ada di tanganmu, baiklah. Selamat tinggal, Jayakusumo. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Sembrani, ayo pergi dari sini. Hup! Kembang Jayakusumo segera melompat di atas punggung Jaran Sembrani atau kuda api terbang itu. Maka dalam waktu sekejap, Jaran Sembrani itu pun melesat bagaikan sinar api yang melayang jauh ke angkasa. Dan mulai saat itulah, Kembang Jayakusumo tidak pernah menemui lagi adiknya yang ada di pelataran Goa Teratak. Kisahnya menarik sekali, Yang Mendoroko. Iya, memang Serat Megotontro itu perlu dipelajari oleh pemimpin-pemimpin yang ingin gulawentah rakyatnya dengan baik. Kembang Jayakusumo adalah titisan Betara Mego, sedang Jayakusumo adalah titisan Betara Tontro. Betara Tontro sepanjang hidupnya tetap mengalah. Banyak suri toladan yang diberikan Jayakusumo kepadaku, Eyang. Mengapa serat ini berakhir pada perpisahan mereka? Lalu di mana lanjutannya, Eyang? Aku sendiri tidak tahu, cucuku. Serat Megotontro yang Eyang miliki ya hanya ini. Mungkin akhir dari persahabatan dan persaudaraan mereka hanya sampai di situ. Artinya kita bisa mencerna, kita bisa merenungkan, dan kita bisa menghubung-hubungkan. Mengapa perpisahan itu tidak diakhiri dengan pertumpahan darah? Nah,
Disinilah hakikat dan marifatnya, bahwa kita boleh berselisih paham, kita boleh saling bertengkar, tetapi kita tidak boleh saling menumpahkan darah. Eyang benar. Penilaian Eyang terhadap serat Megotontro ini benar sekali. Ya, kita memang boleh berkelahi, bertengkar, saling cakar-cakaran, dan saling gigit. Tetapi kita tidak boleh saling membunuh. Tepat sekali, Eyang. Aku setuju terhadap apa yang Eyang katakan. Sekarang kau bisa melakukannya, Ger. Anak-anakmu, istri-istrimu, dan semua para abdimu bisa kau pimpin sebaik-baiknya. Serat Megotontro ini hanya sekedar contoh. Selanjutnya adalah bagaimana kau mempraktekannya dalam hidupmu. Aku berjanji, Eyang. Saya berjanji, Mataram akan kupegang sebaik-baiknya. Tidak pula kulepaskan. Sang Prabu menggulung gulungan rontal itu, lalu memasukkannya ke dalam bumbung. Adipati Mondoroko bangga sekali bersama Sang Prabu. Mereka saling tersenyum dan menikmati sisa-sisa malam hingga pagi hari dengan membaca serat-serat lama yang ada di rumah Eyang Mondoroko. Sementara itu, Pangeran Puger yang telah memiliki kekuasaan dan telah mendapat kepercayaan dari Sang Prabu, mulai melangkah lebih jauh bersama Patih Tondonegoro dan Patih Gending. Apapun yang terjadi, sekarang ini Demak Bintoro ada dalam kekuasaan pangeran sepenuhnya. Piagam itu telah berada dalam genggaman Kanjeng Pangeran. Mau hitam atau putih, semua itu ada di tangan Kanjeng Pangeran Puger. Aku ingin agar Jepara menjadi pelabuhan yang besar, Paman Gending. Dengan memperbesar pelabuhan Jepara, artinya upeti yang masuk, pajak-pajak pun akan mengalir deras. Nah, dengan uang yang masuk dalam kas kadipaten ini, maka kita akan bisa menegakkan Kadipaten Demak. Kanjeng Pangeran benar. Tanpa pemasukan pajak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kapal-kapal pedagang dari Malaka, dari Payengarmasing, dan dari seluruh penjuru dunia akan masuk kemari. Apabila menginginkan rempah-rempah dan beras dari Jawa Dwipa ini, aku setuju sekali dengan rancangan-rancangan itu, Kanjeng Pangeran. Dan kalau mau, Kanjeng Pangeran tidak perlu menyerahkan upeti itu ke Mataram. Apa, Paman Gending? Haruskah hamba mengulanginya lagi, Kanjeng Pangeran? Bukankah sudah hamba katakan, jikalau perlu upeti tidak perlu diserahkan pada Mataram? Patut kita gunakan sendiri untuk mengelola Demak Bintoro.
Mengapa begitu, Paman Gending? Bukankah kita ini berada di bawah kekuasaan Mataram? Kalau kita tidak menyerahkan upeti kepada istana, itu artinya kita tidak mematuhi lagi isi piagam ini. Kanjeng Pangeran tidak perlu khawatir. Kita bisa memulai rencana kita, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran telah mendapatkan kepercayaan penuh. Kita telah mendapatkan suatu tanggung jawab besar. Tetapi kita juga telah mendapatkan hak. Dan kita bisa menjalankan semua itu tanpa mengindahkan mereka. Apa artinya sebuah piagam? Yang penting adalah bagaimana kita melakukan tugas-tugas ini sebaik-baiknya. Tentu saja demi kepentingan kita. Bukankah begitu, Kakang Tondonegoro? Kalau menurutku, bagaimana kalau kita menyerahkan upeti, tetapi hanya sekian persen saja? Kita serahkan yang sebagian saja. Jadi kita tidak terlalu nyolok di mata. Supaya kita tidak segera dicurigai. Kalau kita tidak menyerahkan upeti ke Mataram, artinya kita nanti dituduh sebagai pemberontak. Aku ingin rencana ini kita laksanakan perlahan-lahan, Paman Gending dan Paman Tondonegoro. Aku tidak ingin melakukan tindakan-tindakan gegabah. Sebab bagaimanapun juga, Demak ini masih di bawah kekuasaan Mataram. Dan kekuatan kita belum berarti. Mengenai pemasukan-pemasukan itu, hamba akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, Kanjeng Pangeran. Tentang kekuatan dan prajurit-prajurit baru, tentang bala tentara, hamba yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, hamba akan membentuk pasukan khusus. Hamba akan mengerahkan seluruh pemuda dan para lelaki yang ada di utara Demak Bintoro ini. Hamba akan mengerahkan para pemuda yang ada di pegunungan Kendeng dan seluruh utara pantai Laut Jawa ini. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba yang akan melakukan tugas sebaik-baiknya. Bukankah begitu, Kakang Tondonegoro? Semua itu terserah kepadamu, Adik Gending. Karena kau yang telah tahu bagaimana keadaan Demak Bintoro ini, maka seluruhnya kuserahkan kepadamu. Paman Gending, kalau memang kau memiliki suatu pengaruh besar di sini, dan kau bisa mengerahkan prajurit baru, serta membentuk laskar rahasia, terserah kepadamu. Semuanya ini kuserahkan kepadamu. Tetapi jangan sampai menyolok di mata Adi Jolang. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Semuanya itu serahkanlah kepada hamba. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tumenggung Gending menghaturkan sembah, lalu undur dari Paseban. Sementara Pangeran Puger bangkit dari tempat duduknya. Dia mengangguk-angguk, membiarkan Patih Gending meninggalkan Paseban Kadipaten Demak Bintoro. Pangeran Puger saling berpandangan dengan Patih Tondonegoro. Ada sesuatu yang menyala di mata mereka. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.